Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar di tema 5 yaitu tentang cuaca. Subtema 4, cuaca, musim, dan iklim. Pembelajaran 1 yaitu terdapat pada halaman 173 sampai dengan 187. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagi yang belum subscribe channel Ibu ini, silahkan kalian subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya ya, agar kalian mendapatkan notifikasi dari video yang Ibu upload. Terima kasih ya. Subtema 4, cuaca, musim, dan iklim. Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi. Musim di negara kita hanya ada 2 jenis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung. Sesekali cuaca berawan. Jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tanda musim hujan telah tiba. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau pancaroba. Saat seperti ini cuaca cepat berubah, mulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, lalu hujan. Pembelajaran 1. Ayo mengamati. Beberapa hari lalu hujan selalu turun. Pagi ini cuaca cukup cerah. Matahari tampak sedikit dari balik awan. Sinarnya menembus kumpulan awan. Di jalanan tampak beberapa genangan air yang belum kering. Siti dan teman-teman berangkat ke sekolah bersama-sama. Siti dan teman-teman bercakap-cakap sepanjang jalan menuju ke sekolah. Anak-anak, perhatikan percakapan berikut ya. Cuaca akhir-akhir ini sering hujan ya, hanya kadang-kadang cuaca terlihat cerah. Mengapa hal itu bisa terjadi ya? Kata Siti. Sepertinya kita akan mengalami musim hujan. Sekarang kita sedang mengalami masa peralihan atau pancaroba, kata Lani. Kemudian Dayu bertanya, mengapa disebut masa peralihan atau pancaroba? Kemudian dijawab oleh Lani, Indonesia adalah negara yang memiliki 2 musim saja. Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan disebut pancaroba. Kemudian Dayu bertanya lagi, mengapa disebut musim? Apa bedanya dengan cuaca? Pertanyaan yang bagus, Dayu. Yuk kita ke perpustakaan sekolah. Di sana bukunya banyak. Kita bisa dapat jawabannya, kata Beni. Kemudian disambut oleh Siti. Saya setuju. Saya juga mau ikut mencari informasi itu. Siti dan teman-teman tiba di sekolah. Mereka berencana mencari buku di perpustakaan saat istirahat nanti. Waktu istirahat telah tiba. Siti dan teman-teman pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana banyak buku yang berisi informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Di dalam perpustakaan, kita harus tenang agar tidak mengganggu pengunjung yang lain. Apakah ada perpustakaan di sekolahmu? Carilah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Bacalah bersama temanmu. Beni menemukan sebuah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Berikut informasi dari buku itu. Iklim, cuaca, dan perubahannya. Iklim dan cuaca. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam.
Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu lama, dari bulan ke bulan. Iklim menyebabkan adanya musim. Contoh, musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Ada negara yang memiliki 4 musim. Contohnya negara Jepang. Ada juga yang memiliki 2 musim. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan Februari. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai September. Sudahkah kamu membaca teks bacaan tentang cuaca, iklim, dan musim yang ditemukan Benny? Informasi apa saja yang diperoleh dari bacaan tersebut? Tuliskan informasi yang kamu peroleh di tempat yang tersedia. Ya, di sini ada nomor 1, cuaca merupakan suatu gejala alam. Kemudian selanjutnya, cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Selanjutnya, informasinya, iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Informasi berikutnya, iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Dan yang nomor 5, Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Pada sore hari, Dayu dan teman-teman berangkat ke rumah Edo. Cuaca berawan mengiringi langkah mereka sepanjang perjalanan. Saat tiba di rumah Edo, mereka diminta berkumpul di ruang keluarga. Edo menjelaskan bahwa 3 hari lagi teman ayahnya akan datang, namanya Pak Tono. Pak Tono itu bekerja di BMKG. Pak Tono akan menjawab semua pertanyaan teman-teman Edo. Ibu Edo akan membuat kenang-kenangan untuk Pak Tono. Ibu Edo akan membuat karya kreasi dari kain. Edo dan teman-teman akan membantu ibu. Beberapa jenis kain telah disiapkan oleh Edo dan ibunya untuk membuat karya dari kain yang ditempel dan dijahit. Ayo mengamati anak-anak. Sebelum dimulai, Edo mengambil gunting untuk memotong kain. Edo membagi-bagikan kain kepada teman-temannya. Inilah gambar karya yang akan mereka buat. Kain-kain itu akan digunting menjadi berbagai bentuk. Ada yang berbentuk persegi, segitiga, persegi panjang, dan lingkaran. Untuk hari ini, Edo akan menggunting kain berbentuk lingkaran dan persegi lebih dulu. Mula-mula Edo menggunting kain berbentuk lingkaran, lalu mengguntingnya menjadi 3 bagian sama besar. Berarti setiap bagiannya 1/3. Edo memberikan bagian kain yang pertama untuk Siti. Perhatikan. Nah, ini masih utuh ya. Kainnya berbentuk lingkaran, berarti 3/3. Kemudian diberikan kepada Siti, berarti dikurangi. Dikurangi 1/3. Perhatikan, warna merah ini 1, berarti menandakan bagian itu adalah 1/3. Jadi 3/3 dikurangi 1/3 sama dengan 2/3. Perhatikan, warna merahnya ada 2 ya. Ya, berarti menandakan 2/3. Edo memberikan potongan bagian kain yang kedua untuk
Dayu dan Lani. Masing-masing mendapatkan 1/3 bagian lingkaran. Perhatikan ini ya. Nah, tadi kan 2/3 ya, 2/3 kemudian dikurangi dengan 1/3. Itu sama dengan 1/3. Sekarang Edo menggunting kain berbentuk persegi. Ia memotongnya menjadi 4 bagian sama besar. Berarti setiap bagiannya ada berapa anak-anak? Ya betul, 1/4. Di potongan kain yang pertama, nah perhatikan, ini 4/4 ya. Ya, perhatikan warna merahnya ada 4, berarti 4/4. Kemudian dikurangi dengan yang warna merahnya hanya 1, dikurangi dengan 1/4. 4/4 dikurangi 1/4 sama dengan 3/4. Perhatikan gambar 3/4. Warna merahnya ada 3 kotak ya, berarti 3/4. Ini potongan kedua ya, perhatikan gambarnya. 3/4 dikurangi 1/4 sama dengan 2/4 ya, sudah jelas ya, gambarnya sudah jelas. Kemudian perhitungannya juga sudah jelas. Kemudian potongan ketiga dan keempat, perhatikan 2/4 ya dikurangi 1/4 sama dengan 1/4 ya. Potongan kain akan diberikan kepada Edo, Beni, Udin, dan Ibu Edo. Masing-masing akan mendapatkan 1/4 bagian. Ayo mengamati. Mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Edo memberi potongan kain dengan melakukan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama. Cara untuk mengurangkan dua pecahan yang sama penyebutnya adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja, ya. Jadi pembilang itu yang ada di atas ya posisinya, sedangkan penyebut berada di bawahnya. Jadi kalau penyebutnya sama, maka kita hanya mengurangkan pembilangnya saja. Mengapa? Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada 3/4 ya, dikurangi dengan 2/4 sama dengan 1/4. Penyebutnya di sini sama ya anak-anak, yaitu 4 ya. Kemudian pembilangnya 3 dan 2. Karena ini dikurangi, maka pembilangnya dikurangi. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Sedangkan penyebutnya tetap ya, yaitu 4. Kemudian contoh lain, di sini potongannya ada 6 ya, berarti penyebutnya 6. Nah, yang diwarnai merah itu ada 5, berarti 5/6. Kemudian dikurangi dengan yang ini, yang diwarna hanya 1, sedangkan bagian semuanya ada 6, 1/6. Jadi 5/6 dikurangi 1/6 sama dengan 4/6. Nah, untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Jadi, jika kita mengurangi pecahan berpenyebut sama, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Perhatikan. Nah, yang ini 5/6 dikurangi 4/6. Penyebutnya sama ya, yaitu 6. Pembilangnya 5 dan 4. Berarti 5 dikurangi 4/6 ya, sama dengan 1/6. Kemudian yang B, perhatikan, nah ini 1/6 ya. Kemudian yang B, 9/15 dikurangi 5/15. Penyebutnya sama ya, yaitu 15. Jadi
9 dikurangi 5 sama dengan 4 ya. 4 per 15. 15-nya tetap ya. Dapatkah kamu melakukan operasi pengurangan pecahan dengan penyebut sama? Ya, tentu saja bisa ya, karena tadi sudah Ibu jelaskan dengan sangat gamblang. Ayo berlatih anak-anak, kerjakan latihan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama sebagai berikut. Ya, nomor 1, 4 per 5 dikurangi 1 per 5 sama dengan, ya betul ya, 3 per 5. Dari mana 3 per 5? Nah, di sini pembilangnya adalah 4 dan 1 ya, berarti 4 dikurangi 1 sama dengan 3 ya. Dan penyebutnya tidak perlu dikurang ya, penyebutnya adalah 5. Jadi hasilnya 3 per 5. Kemudian nomor 2, 3 per 5 dikurangi 2 per 5. Hasilnya adalah, ya bagus, 1 per 5. Nah, sekarang yang nomor 3. 3 per 4 dikurangi dengan 1 per 4 sama dengan, ya bagus sekali, 2 per 4. Nah, mudah kan anak-anak? Ayo berkreasi. Karya dengan teknik menempel dan menjahit. Edo sudah membagikan kain untuk membuat karya. Karya dengan kain ini termasuk seni rupa 3 dimensi. Ibu Edo menjelaskan bahwa seni rupa 3 dimensi itu bermacam-macam teknik membuatnya. Teknik yang digunakan oleh Ibu Edo namanya teknik aplikasi. Teknik ini menggunakan teknik menempel dan menjahit. Edo dan teman-teman sudah memegang potongan bagian kain masing-masing. Ibu Edo lalu mengajari cara menjahit potongan kain tersebut dengan teknik veston. Langkah pertama, tempelkan 2 potongan bagian kain yang bentuknya sama. Kemudian perhatikan posisi jarum pada kain. Tusukkan jarum sesuai gambar. Langkah kedua, menjahit veston ke seluruh pinggiran potongan kain. Perhatikan gambarnya ya. Langkah ketiga, menempel potongan bagian kain yang sudah dijahit ke kain utama. Untuk hari ini, Edo dan teman-teman menjahit dan menempel potongan kain yang berbentuk lingkaran dan sepertiga lingkaran. Mereka akan melanjutkan karya ini sebelum Pak Tono datang ke rumah Edo. Perhatikan baik-baik cara membuat karya dengan teknik menempel dan menjahit ini. Cobalah lakukan bersama teman-temanmu. Nah, di sini ada kerjasama dengan orang tua ya. Orang tua membimbing siswa untuk menjahit veston. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk tema 5, subtema 4, pembelajaran 1. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian di dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Terima kasih ya sudah menonton video Ibu hingga akhir. Semoga bermanfaat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda yang telah mendampingi anak-anak di dalam belajar melalui video pembelajaran kelas tematik. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya.